Niki ngerantes napa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'd, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian jamaah musholah Darussalam rahimakumullah. Pertama, patut bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk thalabul ilmi, karena banyak di antara kita yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk thalabul ilmi karena tersibukkan dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti memberikan kepada kita kesadaran sehingga hati kita tergerak untuk berangkat ke mushola ini demi thalabul ilmi. Karena bagaimanapun banyak juga di antara kita yang mempunyai kesempatan dan juga waktunya longgar di rumah, ya, tidak mengerjakan apa-apa, tapi ternyata diberi pengumuman pun mereka tetap tidak berangkat karena memang hati mereka tidak tergerak untuk melakukan thalabul ilmi ini. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita semuanya sehingga kita bisa membedakan antara perkara hak dan perkara yang batil. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, pada pagi hari ini kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu di dalam sejarah termasuk bulan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di setiap kali masuk bulan Rabiul Awal ini berseliweran informasi tentang masalah gimana ini Pak? Keluar sanjangannya. Halo, Pak Har. Halo, G. Waalaikumsalam. G, alhamdulillah. Niki Pak Har, kula
dalam kajian niki, ngisi kajian duha. Nggih, mangke kula sambung malih nggih. Nggih. Ngapunten. Waalaikumsalam. Kalau kita lihat di media sosial banyak sekali kajian yang membahas tentang masalah peringatan Maulid Nabi. Ya, baik itu di WA, baik itu di Instagram, baik itu di YouTube, dan juga banyak di website-website yang ada. Terkadang dari situ kita itu bingung. Gimana sih sebenarnya Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi ini? Apakah itu termasuk dianjurkan atau tidak? Apakah itu termasuk perkara-perkara yang justru diperintahkan atau justru perkara itu dilarang? Sehingga di pagi hari ini sedikit saya ingin menyampaikan tentang masalah polemik hukum yang berkenaan dengan masalah peringatan Maulid Nabi. Di dalam masalah peringatan Maulid Nabi ini ada dua pendapat. Yang pertama, ada yang pro terhadap peringatan Maulid Nabi, ada yang kontra terhadap peringatan Maulid Nabi. Di antara hujjah yang dipakai dari orang-orang yang kontra terhadap Maulid Nabi itu adalah karena Maulid Nabi itu dianggap perkara baru. Rasulullah tidak pernah melakukannya, gitu ya. Rasulullah nggak pernah mengadakan Maulid Nabi, itu nggak pernah. Karena memang Rasulullah itu tidak pernah melakukannya, maka peringatan Maulid Nabi ini dianggap sebagai bid'ah. Karena dianggap sebagai bid'ah, maka setiap bid'ah itu adalah sesat. Sebagaimana hadis yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Dan juga karena Maulid Nabi itu adalah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, maka sepatutnya kita tidak melakukan. Sebagaimana ayat yang berbunyi wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang telah diberikan oleh Rasul maka terimalah, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Itu ya. Demikian juga di dalam hadis Nabi disebutkan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa. Barang siapa yang membuat perkara baru di dalam urusan agama kami dan perkara tersebut tidak bagian daripada urusan agama itu, maka urusan tersebut ditolak. Oleh karena itu mereka mengatakan bahwasanya Maulid Nabi itu adalah tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Peringatan Maulid Nabi tidak boleh dilakukan. Bahkan kalau dikatakan bid'ah berarti itu haram untuk melakukannya. Dasar yang kedua yang dipakai oleh mereka adalah bahwasanya ketika dikatakan Maulid Nabi itu bid'ah, nggak ada yang namanya bid'ah hasanah, itu nggak ada. Setiap bid'ah itu pasti sesat. Didasarkan pada hadis Nabi kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat. Nggak ada bid'ah itu hasanah, baik itu ada. Bu, kalau bisa jangan terlalu mepet. Nah, sebelah sini diisi juga. Yang di depan pintu terutama lah sebelah sini gitu. Biar bisa nyantai dengernya. Jadi setiap bid'ah itu sesat berdasarkan hadis ini. Kullu itu artinya setiap. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu di dalam neraka. Jadi nggak ada yang namanya bid'ah hasanah, bid'ah tapi baik. Perkara yang tidak dilakukan Rasulullah tapi dianggap baik, itu nggak ada. Itu hujah yang kedua yang dipakai.
Hujah yang ketiga yang dipakai adalah kalau memang dulu Rasulullah nggak pernah melakukan, lalu dilakukan di zaman-zaman setelah zamannya tabi'in, ya Rasulullah, sahabat, tabi'in, setelah itu baru dilaksanakan. Maka ini menunjukkan atau ini mengindikasikan bahwasanya agama Islam itu nggak sempurna. Ya, jadi ada amalan yang tidak disebutkan di dalam agama, tapi baru dilakukan sekarang, berarti menunjukkan agama Islam nggak sempurna. Ya, padahal di dalam Al-Quran disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini saya telah menyempurnakan agamamu dan saya telah menyempurnakan nikmat-nikmatku, ya, dan saya ridho Islam menjadi agama. Ya, kalau umpamanya ada amalan yang dulu zaman Nabi tidak dilakukan, zaman sahabat tidak dilakukan, kok dilakukan sekarang, ini menunjukkan bahwasanya agama Islam belum final, berarti belum sempurna. Itu ya, itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, di dalam peringatan Maulid Nabi itu seringkali ada Hulu itu adalah menyanjung-nyanjung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menyanjung-nyanjung Rasulullah. Padahal Rasulullah itu mengatakan di dalam sebuah hadis, iyyakumul huluwa. Hati-hati kamu terhadap perbuatan hulu, menyanjung-nyanjung yang berlebihan itu. Fa inna ma halaka man qablakum al-hulu fiddin. Sesungguhnya dulu yang menghancurkan kaum-kaum dulu itu adalah gara-gara mereka itu hulu terhadap di dalam masalah agama. Dan di dalam hadis lain Rasulullah juga pernah menyampaikan la tatruni kama atron nasoro ibna Maryam. Jangan kamu mengutuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan putra Maryam. Itu yang dipakai oleh kelompok yang kontra terhadap Maulid Nabi, dan masih banyak sekali dalil-dalil mereka yang bertujuan untuk menolak peringatan Maulid Nabi. Ya. Lalu selanjutnya hujah-hujah yang dipakai oleh kelompok yang kontra terhadap Maulid Nabi ini dijawab oleh kelompok yang setuju terhadap peringatan Maulid Nabi. Di antaranya yang pertama, Maulid Nabi itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Karena tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, berarti ini perbuatan bid'ah. Kan gitu ya. Kalau bid'ah berarti pasti sesat. Sekarang kita tilik sejarah dan juga hadis-hadis Nabi, bahwasanya banyak sekali perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah itu justru dilakukan oleh para sahabat. Taruhlah contoh sekarang, masalah pengumpulan Al-Quran. Ya, dulu Al-Quran itu waktu zamannya Rasulullah, tatkala Rasulullah menyampaikan Al-Quran, itu para sahabat langsung menghafal. Jadi para sahabat itu langsung hafal. Itu ya, langsung hafal. Ya. Tapi ada sebagian sahabat itu yang mencatat. Dan ketika mencatat itu adalah disaksikan oleh Rasulullah. Jadi sebagian ada yang mencatat, sebagian yang lain itu langsung menghafal saja. Di pertemuan lainnya lagi, ketika telah turun ayat Al-Quran,
Maka ada sebagian sahabat yang mencatat. Jadi catatan-catatan Al-Quran itu tidak sempurna satu buku, tidak. Tetapi tercecer. Masing-masing sahabat itu mempunyai catatan-catatan sepotong. Ada sahabat ini yang mencatat surat ini, ayat ini. Ada sahabat ini yang mencatat ayat ini, ayat ini. Ya, ada yang di pelapa, ada yang di apa itu namanya kulit hewan, pelapa kurma kulit hewan, gitu ya. Lah, tatkala Rasulullah meninggal dunia, ya kan? Lalu kepemimpinan itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, terjadilah perang Yamamah, yaitu perang antara orang Islam dengan orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Waktu itu dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Dan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Barusan saya buka. Saya biasanya membaca sejarahnya. Di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 4986. Nah, waktu perang Yamamah itu banyak para sahabat yang hafal Al-Quran meninggal dunia. Karena banyak yang meninggal dunia, Umar bin Khattab ini khawatir Al-Quran ini akan terjadi perbedaan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain karena kurangnya sahabat yang hafal Al-Quran. Sehingga waktu itu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab memerintah kepada Abu Bakar As-Siddiq, memberikan usul kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk menulis Al-Quran menjadikan satu. Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Fataf'alu bima lam yaf'al bi Rasulullah. Bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang mana sesuatu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah? Sesuatu ini nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Kenapa kamu kok mau melakukannya? Apa jawabannya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab mengatakan, "Hadza wallahi khair." Ini demi Allah ini adalah bagus. Ini baik. Walaupun nggak dilakukan oleh Rasulullah, tapi perkara ini baik, gitu loh. Tapi perkara ini adalah baik, karena baik ya nggak apa-apa dilakukan. Dan itu tidak kok satu kali saja Umar bin Khattab memberikan usul kepada Abu Bakar, nggak satu kali, tapi beberapa kali. Beberapa kali baru setelah itu Abu Bakar menceritakan sampai Allah itu membukakan hati saya. Setelah hati saya terbuka, baru setelah itu Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk menulis Al-Quran dijadikan satu. Jadi dari sekian sahabat itu dikumpulkan berkas-berkas Al-Quran, lalu urutan Al-Quran itu mulai Al-Fatihah sampai An-Nas sudah banyak sahabat yang hafal, baru setelah itu ditulis oleh sahabat Zaid bin Sabit. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ada perkara yang mana perkara itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya, tetapi perkara itu dilakukan oleh sahabat karena perkara itu adalah baik. Paham nggih? Belum lagi tentang masalah penulisan Al-Quran. Zamannya Zaid bin Sabit menulis Al-Quran, itu huruf-huruf Al-Quran itu nggak ada titiknya, nggak ada. Jadi antara shot sama dot itu nggak bisa dibedakan. Tapi orang Arab bisa membacanya karena mereka sangat fasih terhadap Al-Quran. Mereka sangat fasih dalam bahasa Arab. Antara dal dengan zal nggak ada titiknya, nggak ada bedanya. Sin sama shin itu nggak ada bedanya. Apalagi ba, ta, sa sama nun itu malah nggak ada bedanya sama sekali. Nah, itu baru ditulis, titik itu ditemukan oleh Abu Aswad Ad-Du'ali zaman tabi'in. Jadi zamannya sahabat belum ada. Baru zamannya tabi'in Abu Aswad Ad-Du'ali itu memberikan titik.
Setelah itu Abu Aswad Ad-Du'ali sekitar tahun 660 Hijriah, sekitar tahun 1180-an Hijriah itu baru ada ulama yang bernama Al-Farahidi itu memberikan harokat fathah, kasroh, dhamma. Dan itu semuanya adalah tidak ada pada zaman sahabat, ya, tidak ada pada zaman Rasulullah. Kalau memang itu dikatakan setiap apa yang tidak dilakukan Rasulullah adalah tercela, maka tentunya mengumpulkan Al-Quran, memberikan titik pada huruf Al-Quran, memberikan harokat fathah, kasroh, dhamma, sukun, dan tanwin, itu juga semuanya dianggap sesat, dianggap buruk. Belum lagi tentang masalah pengumpulan sholat tarawih yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Zamannya apa itu namanya Rasulullah itu sholat tarawih itu hanya 2 malam atau 3 malam saja. Itu ya, 2 malam atau 3 malam. Tapi setelah itu zamannya Abu Bakar sholat tarawih itu nggak ada itu, nggak ada yang namanya jamaah bersama sebagaimana yang kita lakukan. Tapi pada zaman Umar bin Khattab, waktu Umar bin Khattab jalan-jalan malam Ramadan, lihat para sahabat itu sholat sendiri-sendiri. Ya, ada yang pojok sana, pojok sana. Akhirnya apa? Akhirnya Umar bin Khattab memerintahkan menunjuk satu sahabat untuk menjadi imam. Lalu dilakukanlah sholat berjamaah tarawih dan terus-menerus dilakukan. Lalu apa yang dikatakan oleh Umar tatkala berkunjung ke lain malam melihat itu semuanya, Umar mengatakan nikmatul bid'ah, sebaik bid'ah adalah ini. Nah, dari kata-kata Umar sebaik-baik bid'ah adalah ini, berarti di situ para ulama mengatakan bid'ah itu ada yang bid'ah hasanah, ada yang bid'ah dolalah. Ada yang bid'ah baik, ada yang bid'ah yang tidak baik. Itu. Lalu bagaimana dengan hadis yang mengatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, itu bagaimana? Para ulama yang membagi bid'ah, ada yang hasan, ada yang dolalah, itu mengatakan kata kullu, kata setiap, itu tidak berarti keseluruhannya. Tidak berarti seluruhnya, tidak. Tetapi sebagian besar. Gitu ya. Karena apa? Di dalam Al-Quran juga ada ayat yang menggunakan kullu tetapi tidak berarti semuanya. Ya. Sebagaimana ayat wa minal ma'i kullu syai'in hayy. Dan dari air semuanya itu bisa hidup. Ternyata setan itu, jin itu diciptakan dari api, mereka hidup. Jadi mereka itu tidak hidup karena air. Berarti kata kullu wa minal ma'i kullu syai'in, kata kullu itu tidak berarti keseluruhannya, tetapi sebagian besar. Ya. Ada lagi kata kullu. Sebagaimana apa ini namanya tatkala Nabi Musa bersama dengan Nabi Khidir melakukan perjalanan menggunakan kapal. Itu kapal tersebut itu dilobangi oleh Nabi Khidir. Setelah dilobangi, dirusaklah. Ternyata Nabi Musa protes. Kenapa kamu rusak kapal ini? Ya kan? Sama Nabi Khidir itu tidak dijawab. Akhirnya setelah selesai perjalanan itu baru dijawab. Kenapa? Ya karena di depan sana itu ada bajak laut yang ketika ada kapal lewat, setiap ada kapal lewat itu pasti nanti kapal tersebut itu akan dirampok.
Dalam ayat Al-Qur'annya disebutkan wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin husban, kata kullu. Dan di depan sana itu ada bajak laut, ketika setiap ada kapal yang lewat itu akan dirampok. Ternyata kapal ini nggak dirampok karena kapalnya rusak. Kalau memang seperti itu, kata kullu, itu tidak semuanya. Tetapi kata kullu itu mempunyai arti yang sebagian besar. Nah, di dalam hadis lain Rasulullah juga mengatakan, ya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujuri syai'un wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ya la yanqusu min wizrihi syai'un. Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap, ya, barang siapa yang memulai perkara yang baru, yang baik, lalu diikuti oleh orang-orang selanjutnya, maka orang yang memulai ini akan mendapatkan pahala, ya, dari orang-orang yang mengikutinya, dan tidak akan berkurang sedikit pun pahala itu. Dan barang siapa yang memulai perkara yang buruk lalu diikuti orang-orang selanjutnya, maka orang yang memulai ini akan mendapatkan dosa dari orang-orang yang mengikutinya, dan tidak akan pernah berkurang sedikit pun dosa itu. Jadi kalau nanti dikompromikan semua hadis ini, ayat-ayat ini dikompromikan semuanya, maka kesimpulannya bahwasanya bid'ah itu adalah tidak semuanya sesat, tetapi bid'ah itu dibagi, ada yang sesat, ada yang tidak. Paham gak? Ini jawaban dari orang yang pro. Dan lalu menunjukkan agama belum sempurna. Ini juga dikomentari. Loh, di dalam masalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, isinya itu adalah semuanya tidak ada yang bertentangan dengan agama, sehingga ini tidak memperbarui agama. Dan isinya hanya membaca sholawat, berzikir, menceritakan sejarah-sejarah Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika isinya seperti itu, maka ini tidak ada yang namanya pembaharuan di dalam agama. Dan semuanya ini adalah sejalan dengan ajaran-ajaran agama. Lalu kata gulu dalam agama ini juga dikomentari, ya, mengkultuskan seorang tokoh di dalam agama. Di dalam hadis itu disebutkan, la tatruni kama atron nasoro Isa bin Maryam. Jangan sampai kamu mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani itu mengkultuskan Isa putra Maryam. Nah, harus diketahui bagaimana orang Nasrani itu mengkultuskan Isa. Mereka mengkultuskan Isa itu sampai mereka menjadikan Isa itu sebagai Tuhan. Menjadikan Isa itu sebagai Tuhan. Sedangkan ini tidak. Bahkan banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengatakan Rasulullah itu adalah disanjung-sanjung oleh para sahabat, itu banyak. Tapi itu tidak dikatakan sebagai gulu, tidak dikatakan sebagai mengkultuskan yang berlebihan, tidak. Nah, itu adalah bantahannya. Selanjutnya, dasar orang yang pro terhadap Maulid Nabi. Karena ini saya kajiannya di jenengan semuanya, dan latar belakang jenengan mungkin ya berbeda-beda. Saya sampaikan dua pendapat ini, saya sampaikan keduanya. Oke, biar nanti jenengan itu monggo, tergantung jenengan semuanya. Pilih yang mana.
Saya sampaikan keduanya. Lalu sedangkan dalil ulama yang pro terhadap Maulid Nabi, yang pertama, Rasulullah itu memperingati hari kelahirannya. Iya, Rasulullah itu memperingati hari kelahirannya yang pertama. Loh, apa ada dasar hadisnya? Ada. Hadisnya itu sila Rasul sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil isnin faqala fihi wulidtu wa fihi unzil alayya. Rasulullah pernah ditanya tentang masalah puasa Senin. Ya Rasul, kenapa kok jenengan puasa Senin? Rasulullah mengatakan fihi wulidtu, karena pada hari Senin aku dilahirkan. Wa fi unzil alayya, dan pada hari Senin itu aku pertama kalinya mendapatkan wahyu, atau aku pertama kali diangkat menjadi Rasul. Loh, berarti kalau gitu Rasulullah itu memperingati hari kelahirannya, tapi caranya itu adalah dengan cara berpuasa. Nah, untuk masalah ya memperingati hari kelahiran dengan berpuasa, puasa ini cara. Tujuan utama daripada memperingati hari kelahirannya itu adalah bersyukur kepada Allah. Jadi Nabi itu bersyukur kepada Allah karena apa? Karena Allah telah melahirkan Nabi di atas dunia ini pada hari Senin. Nah, untuk ungkapan bersyukur, cara untuk mensyukuri nikmat Allah atas kelahiran ini bisa berbagai macam. Bisa dengan puasa, bisa dengan sedekah. Orang tua dulu itu biasanya itu kalau pas hari lahirnya, wetone bahasa ini, wetone itu diadakan namanya bancaan, kumpul bancaan. Setiap wetone itu adakan bancaan. Berarti mensyukuri kelahirannya dengan cara bersedekah. Nah, Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi itu adalah ungkapan rasa kita itu adalah mensyukuri nikmat Allah atas lahirnya Nabi Muhammad. Gitu ya. Nah, untuk caranya, ya caranya dengan cara peringatan, dikumpulkan semuanya. Lalu nanti itu diadakan ceramah, diadakan bacaan sholawat, berzikir dan lain sebagainya. Itu hanya cara. Kalaupun kita umpamanya kepingin melakukan Maulid Nabi di musala ini, melakukan Maulid Nabi dengan cara apa? Santunan anak yatim, ya sah-sah saja. Sebagai ungkapan rasa syukur karena Nabi telah dilahirkan, karena Nabi telah diutus, sehingga kita itu bisa memegang agama Islam, dan ini nikmat yang sangat besar. Karena itu yang bisa menuntun kita nanti ke jalan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita melakukan salah satu ajaran Nabi, yaitu bersedekah kepada fakir miskin serta anak yatim. Enggak apa-apa. Itu hanya sekedar cara untuk mensyukuri nikmat Allah atas lahirnya Nabi Muhammad. Itu dasar yang pertama. Dasar yang kedua, bahwasanya bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai manfaat yang sangat besar. Bahkan ada orang kafir itu yang gembira atas lahirnya Rasulullah, itu siksanya diringankan oleh Allah. Loh, bahkan ini orang kafir. Bahkan orang kafir yang gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, ini saja siksanya bisa diringankan oleh Allah. Apa ada dasar hadisnya? Ada. Yaitu hadis Abu Lahab. Tatkala Abu Lahab meninggal dunia, lalu ada keluarganya itu yang bermimpi bertemu dengan Abu Lahab, dan
Apa ini namanya, mimpinya itu dia menanyakan kepada Abu Lahab, bagaimana kondisimu saat ini? Lalu apa jawaban Abu Lahab? Abu Lahab mengatakan bahwasanya dia itu dalam kondisi selalu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali pada hari Senin. Dia diringankan siksanya oleh Allah, sehingga apa? Dia itu bisa meminum air dari sela-sela jarinya. Lalu dia menjelaskan kenapa kok bisa seperti itu? Iya, karena pada saat Aminah melahirkan putra yang diberi nama Muhammad, waktu itu sangat gembiranya karena ada budak saya yang memberikan kabar kepada saya bahwa Aminah itu telah melahirkan putra dan itu keponakan saya. Maka saya langsung memerdekakan budak yang telah memberikan kabar saya itu yang bernama Suwaibah. Suwaibah langsung saya merdekakan. Dan Suwaibah pada saat itu ditugaskan untuk apa? Untuk menyusui Nabi Muhammad. Gara-gara saya senang atas lahirnya Nabi Muhammad itu sampai saya merdekakan, sehingga apa? Sehingga setiap hari Senin saya diringankan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara senang atas lahirnya Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan orang yang beriman? Orang yang mentauhidkan Allah, yang beragama Islam, ketika senang terhadap lahirnya Nabi, apakah justru itu adalah dilarang? Wong orang kafir saja senang itu justru mendapatkan keringanan siksa. Gitu. Nah itu dalil yang kedua yang dipakai. Loh, apakah hadisnya sahih? Hadis ini sahih. Hadis ini ada di dalam hadis Sahih Bukhari hadis ini. Gitu ya. Kalau nggak salah itu di dalam bab nikah. Lalu yang ketiga, dalil yang dipakai ini kelamaan dah buat ini. Bismillah. Saya minum dulu. Bismillah. Selanjutnya, gembira, senang atas lahirnya Rasulullah SAW. Ya, itu perintah Al-Quran. Nah, peringatan Maulid Nabi itu adalah ungkapan kegembiraan atas lahirnya Rasulullah. Nah, gembira atas lahirnya Rasul itu perintah Al-Quran. Loh, apa ada ayat Al-Qurannya? Ada. Ayat Al-Qurannya, kul bifadlillah wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Kul, katakanlah Muhammad, bifadlillah, karena anugerah Allah, wa birahmati, dan karena belas kasih Allah, rahmat Allah, fa bidzalika falyafrahu, karena itu mereka orang-orang mukmin harusnya bergembira. Loh, kan ini gembira karena anugerah Allah, karena belas kasih Allah, rahmat Allah, bukan karena Nabi Muhammad. Loh, lihat di dalam ayat lain. Di dalam ayat lain disebutkan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan aku tidak mengutus kamu Muhammad kecuali menjadi rahmat. Dan kata Ibnu Abbas, rahmat yang paling besar yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini adalah adanya Nabi Muhammad. Berarti kalau gitu, maksud perintah Allah kita harus bergembira atas anugerah dan rahmat Allah, itu adalah kita disuruh bergembira atas anugerah dan lahirnya Nabi Muhammad. Berarti itu adalah perintah Al-Quran. Dan peringatan Maulid Nabi itu adalah ungkapan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad SAW. Lalu dalil yang keempat, itu adalah Rasulullah itu selalu memperhatikan hubungan antara waktu dengan kejadian. Jadi selalu memperhatikan antara waktu, ya, dan kejadian. Itu selalu dihubungkan oleh Rasulullah. Ya. Seperti contoh apa? Seperti contoh tatkala Rasulullah datang ke kota Madinah pertama kali.
Rasulullah itu melihat orang-orang Yahudi itu sedang berpuasa. Lama qadima Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Madinati. Fara'al Yahudu yasumuna. Faqala. Tatkala Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, Rasulullah melihat orang Yahudi itu sedang berpuasa. Lalu Rasulullah bertanya, ya kan, kenapa orang Yahudi itu berpuasa? Kenapa kamu semuanya berpuasa? Lalu apa jawaban orang Yahudi? Li'annallaha najja nabiyahum Musa. Karena pada hari itu, ya, kami berpuasa ini kami memperingati karena Allah telah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun. Ya, dan itu pada tanggal berapa? 10 Asyura. Jadi pada tanggal 10 Asyura orang Yahudi berpuasa. Kenapa berpuasa? Karena mereka itu memperingati, ya, keselamatan Nabi Musa dari kejaran Raja Fir'aun, sehingga mereka bersyukur kepada Allah. Lalu apa kata Rasulullah? Nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kami ini lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian semuanya. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat untuk berpuasa pada 10 Asyura itu. Dari sini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu juga memperingati, ya, peristiwa besar, yaitu peristiwa keselamatan Nabi Musa dengan cara berpuasa sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peringatan Maulid Nabi itu adalah ungkapan rasa syukur, ungkapan kegembiraan atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham nggih? Lalu yang kelima, dalil yang dipakai, peringatan Maulid Nabi itu mendorong orang untuk memperbanyak bacaan sholawat. Dan bacaan sholawat itu diperintahkan di dalam Al-Quran. Ya, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah itu, ya, bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau memang seperti itu, nah, momen peringatan Maulid Nabi itu, ya, mendorong seseorang untuk melakukan memperbanyak bacaan sholawat, maka otomatis, ya, peringatan Maulid Nabi itu adalah sangat dianjurkan karena bisa mendorong seseorang untuk melakukan perintah Allah, yaitu bersholawat. Lalu yang keenam, peringatan Maulid Nabi itu juga mendorong seseorang untuk mengetahui sejarah Nabi, mengetahui akhlak Nabi, kan gitu kan? Biasanya ada ceramah menceritakan tentang masalah bagaimana kepribadian Nabi, ya, bagaimana tindak tanduk Nabi, baik itu bersama dengan sahabatnya, bersama dengan keluarganya, yang mana itu dijadikan contoh bagi kita. Dari situ berarti Maulid Nabi sangat dianjurkan karena mendorong seseorang untuk mengetahui sejarah Nabi Muhammad, mendorong seseorang untuk mengetahui akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dalil-dalil kelompok yang pro terhadap Maulid Nabi Muhammad, peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak sekalian rahimakumullah. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kira-kira dari sini ada yang perlu ditanyakan? Ada yang belum paham? Jelas atau mboten? Jelas nih. Gitu. Nah, tapi gini, sikap yang kita ambil, sikap yang perlu kita ambil, karena ini memang ranah perbedaan.
Karena perbedaan ini harus kita terima apa adanya. Maksudnya apa? Jangan sampai perbedaan ini kita jadikan sebagai konflik. Justru perbedaan yang muncul di dalam agama Islam ini, kalau kita sikapi dengan sikap positif, itu akan menjadikan keluasan dalam beragama. Jadi ketika perbedaan di dalam agama Islam itu kita sikapi dengan sikap yang baik, maka justru itu menjadi keluasan dalam beragama. Kalau paham, Iya. Seperti contoh umpamanya di dalam mazhab Syafi'i itu orang itu kalau menyentuh wanita lain itu akan batal wudunya. Iya napa bukan? Batal wudunya. Lalu di dalam mazhab Maliki itu tidak sekedar menyentuh. Kalau menyentuh disertai dengan syahwat baru ada batalnya. Kalau nggak syahwat nggak batal. Kalau Imam Hanafi berbeda lagi, yang disebut menyentuh itu bersetubuh. Kalau sekedar menyentuh saja, maka itu tidak batal. Ya, tidak batal. Nah ini perbedaan yang sangat mendasar. Tetapi ketika kita menyikapi perbedaan ini dengan sikap yang positif, ya, menyikapi perbedaan dengan sikap positif, justru ini keluasan kita dalam beragama. Tatkala kita melakukan haji atau umroh, kita tawaf. Kita kan kebanyakan kan menggunakan mazhab Syafi'i, ya kan? Kalau nyentuh batal. Bahkan dengan istri sendiri itu batal. Di dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Tapi kalau diberikan kain disentuh gini tidak apa-apa, pakai kaos tangan, ya kan, ditampar kanan kiri, tidak apa-apa, batal. Gitu ya, batal. Tapi kalau langsung batal. Tapi kalau kita pada saat kita haji atau umroh nggak bisa, kita memaksakan dengan menggunakan pendapat yang paling kuat di dalam mazhab Syafi'i, nggak bisa, batal terus kita. Pada saat kita tawaf ini kaki kita nginjek cowok Arab, cewek Arab, muter lagi terus menerus. Kalau itu terus kita paksakan, kita akan bolak-balik wudhu, gak akan bisa menyelesaikan tawaf ini. Nah, oleh karena itu adanya pendapat yang berbeda ini bisa menjadikan kita lebih ringan dalam menjalankan agama. Oh, ternyata ini ada pendapat lain yang mengatakan, oh ternyata ini adalah nggak apa-apa, ya sudah, kita gunakan pendapat tersebut. Paham ya? Ini merupakan contoh bahwasanya perbedaan di dalam Islam, kalau kita sikapi dengan sikap positif, justru itu akan memunculkan keluasan dalam beragama, luwes dalam beragama. Sampun, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kajian ini dibarengi dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan ilmu yang kita pelajari dalam kajian ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah ridho kepada kita. Allah mencatat kita termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang patut mendapatkan rahmat Allah, sehingga kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya dan dikumpulkan bersama para nabi, para syuhada, para sholihin. Karena bagaimanapun akhir dari kehidupan kita itu adalah kematian. Ya, walaupun apapun yang panjenengan raih saat ini, apapun yang panjenengan miliki saat ini, semuanya itu akan diakhiri dengan kematian. Tatkala kita mati, kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita kembali kepada Allah, yang diperhitungkan oleh Allah
adalah semua amal yang kita lakukan. Semoga kajian ini bisa mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya mu'allima Adam al-asma'a kullah, alimna alladhi yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa min du'ain la yusma' wa min amalin la yurfa'. Allahumma inna nastaudiruka ma 'allamtana fardudu ilaina inda ihtiyatina ilaihi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa tilmidatina wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dayr. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'di tafarruqan ma'sum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Cukup sekian kajian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah duha ya.